anak-anak pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengecek di sekitar meja kursinya kalau ada sampah tolong diambilin. Meja kursinya juga tolong dirapikan, diluruskan dengan depannya. HP-nya juga tolong di silent agar tidak mengganggu saat pembelajaran dimulai. Baik, Ibu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke Ibu, oke teman-teman, sebelum memulai pembelajaran alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih Lutfia. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu mau merefresh otak kalian. Di pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita sudah belajar tentang apa? Oke, boleh Atel. Kita belajar tentang gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Oke, bagus Atel. Ada lagi yang menambahkan? Oke, boleh Daniela. Pertemuan sebelumnya kita juga bahas contoh-contoh gejala sosial seperti gejala sosial negatif, ada konflik, diskriminasi, dan juga bully. Terus kalau gejala sosial yang positif itu ada toleransi. Oke, terima kasih Abdel dan Daniela. Jadi benar anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang contohnya itu ada gejala sosial positif berupa kerjasama dan toleransi, sedangkan gejala sosial negatifnya itu ada diskriminasi. Nah, hari ini kita akan masuk ke metode penelitian sosial. Di sini kalian akan belajar gimana caranya menyusun sebuah rancangan penelitian beserta menentukan topik sebuah penelitian. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, pada membawa buku paket sosiologi? Oke, bagus. Kita buka halaman 36 sampai 37. Tolong dibaca mengenai materi metode penelitian sosial. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca sekilas. Selesai kita diskusikan bersama. Dapat dipahami? Dapat, Bu. Oke. Oke anak-anak, karena waktu 2 menit sudah berlalu, tutup kembali bukunya dan semuanya perhatikan ibu di depan. Hari ini kita masuk ke materi metode penelitian sosial. Sebelumnya, ibu mau tanya, apa yang ada di pikiran kalian kalau mendengar kata metode penelitian sosial? Kayak riset gitu, Ibu. Oke, boleh. Ada lagi? Cara meneliti masalah di masyarakat. Oke, bagus. Benar sekali anak-anak. Meneliti masalah di masyarakat dan melakukan riset merupakan inti dari metode penelitian sosial. Bayangkan seperti ini. Kalau kalian ingin mengetahui kenapa banyak teman sekelas kalian yang lebih suka jajan di kantin A dibanding kantin B. Nah, dari hal tersebut kalian tidak bisa yang namanya hanya menebak-nebak. Kalian memerlukan cara yang teratur, seperti mungkin bisa dari menanyakan langsung ke orang yang bersangkutan, lalu meneliti, memperhatikan jajanan mereka, atau bahkan menghitung berapa banyak orang yang jajan di kantin A dan juga di kantin B. Nah, dengan cara itulah yang disebut dengan metode penelitian sosial. Tujuannya buat apa sih, Bu? Tujuannya agar hasil dari penelitian kita itu objektif,
tidak bias oleh pendapat pribadi. Lalu akurat, data dan faktanya itu ada, serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menyusun metode media sosial. Di sini ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan topik penelitian. Dalam menentukan topik penelitian, kalian harus menyesuaikan topik yang akan kalian teliti, dan carilah topik yang memang berdekatan dengan kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya seperti ini, Ibu kasih contoh. Kalian merupakan siswa generasi Z yang sangat berdekatan dengan media sosial, benar? Benar. Nah, dari hal tersebut bisa dijadikan sebuah topik penelitian, seperti dampak penggunaan media sosial terhadap interaksi sosial remaja. Nah, seperti itu. Lalu langkah yang kedua itu ada merumuskan masalah penelitian. Setelah menentukan topik penelitian, kalian wajib yang namanya merumuskan masalah. Dalam merumuskan rumusan masalah, ini semacam pertanyaan utama yang wajib kalian cari tahu jawabannya. Nah, di dalam rumusan masalah biasanya terdapat pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ibu kasih contoh lagi mengenai rumusan masalah yang masih bersangkutan dengan topik penelitian sebelumnya, yang dimana bisa dijadikan contoh seperti ini. Bagaimana pengaruh penggunaan media sosial terhadap pengaruh remaja, terhadap interaksi sosial remaja. Oke. Lalu langkah yang ketiga itu ada menentukan tujuan dan manfaat penelitian. Dalam menentukan tujuan penelitian, itu apa yang ingin kalian capai dalam penelitian tersebut. Sedangkan manfaatnya adalah untuk siapa kalian berkontribusi. Bisa untuk siswa, sekolah, ataupun masyarakat. Lalu langkah yang keempat itu ada menentukan metode penelitian. Kalian bisa menggunakan metode kuantitatif ataupun kualitatif. Kalau menggunakan metode kuantitatif, kalian berarti menggunakan data dalam bentuk angka ataupun statistik, yang dimana teknik pengumpulan datanya itu berupa kuesioner ataupun angket. Lalu sedangkan kalau menggunakan metode kualitatif, kalian berarti menggunakan data dalam bentuk cerita ataupun deskripsi, yang dimana teknik pengumpulan datanya itu berupa wawancara ataupun observasi. Lalu langkah yang kelima itu ada mengumpulkan dan mengolah data. Dalam mengumpulkan data itu bisa dikumpulkan melalui sumber primer maupun data primer ataupun data sekunder. Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung, bisa dari hasil wawancara ataupun observasi. Sedangkan data sekunder itu data yang dikumpulkan secara tidak langsung, bisa dari jurnal, buku, ataupun artikel. Lalu langkah yang terakhir itu ada menyusun laporan penelitian. Dalam menyusun laporan penelitian, kalian harus menyusun secara urut, dimulai dari pendahuluan, judul, rumusan, tujuan, manfaat, metode, pembahasan isi, lalu kesimpulan dan saran. Oke. Selanjutnya, di sini ada beberapa gambar mengenai gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Ada 4 gambar. Ibu mau 4 orang anak memberikan pendapatnya mengenai gambar-gambar tersebut. Ada yang mau mencoba? Saya mau, Bu. Oke, boleh. Jadi yang pertama itu tentang kemiskinan, Bu. Jadi banyak keluarga yang hidup di lingkungan yang kurang layak. Oke. Ada lagi yang mau mencoba? Gambar kedua kayaknya tentang pergaulan bebas deh, Bu. Remaja yang nongkrong di jalan bisa jadi melakukan hal-hal yang negatif. Oke, ada lagi? Ayo Bu, Oke, boleh. kalau gambar ketiga itu tentang pengangguran. Banyak orang susah mencari kerja. Oke, satu lagi, ada lagi yang mau mencoba? Aku juga Bu, Oke, boleh. aku menurutku itu kayaknya itu tentang keberagaman di sekolah deh Bu. Kayak siswa tuh dari berbagai latar belakang bisa saling berinteraksi gitu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab.
pelajar yang sedang mabuk merokok, mengenai pergaulan bebas yang mencerminkan kenakalan remaja. Lalu di gambar ketiga itu ada orang yang sedang membutuhkan pekerjaan atau yang mencerminkan pengangguran. Nah, lalu gambar yang terakhir itu ada keberagaman dengan latar budaya yang berbeda. Oke. Nah, lalu di sini ada tabel mengenai topik penelitian beserta rumusan masalahnya. Tadi kita sudah yang namanya mengamati melalui gambar gejala sosial. Nah, dari hal tersebut bisa kita kembangkan menjadi sebuah topik dan rumusan masalahnya. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Oke, boleh. Nah, itu kalau misalnya nomor 1, topik penelitiannya misalnya dampak kemiskinan terhadap pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar. Rumusan masalahnya bagaimana kemiskinan mempengaruhi akses dan motivasi belajar anak-anak. Yang kedua, pengaruh kenakalan remaja terhadap keamanan lingkungan. Rumusan masalahnya bagaimana kenakalan remaja mempengaruhi rasa aman keluarga di lingkungan tersebut. Yang ketiga, penyebab dan dampak pengangguran di masyarakat. Rumusan masalahnya apa saja faktor penyebab pengangguran dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Yang keempat, peran keberagaman budaya dalam memperkuat persatuan di sekolah. Rumusan masalahnya bagaimana keberagaman budaya mempengaruhi hubungan antar siswa di sekolah. Oke, terima kasih Daniela. Jadi kira-kira seperti itu ya anak-anak gambarannya mengenai topik penelitian serta rumusan masalah dari gambar yang sudah kita amati. Oke, sebelum kita lanjut ke diskusi kelompok, apakah ada yang mau bertanya atau masih ada yang bingung mengenai materi ini? Saya Bu, Oke, boleh. saya mau nanya, kalau kita mau membandingkan hasil penelitian kualitatif dan kuantitatif itu kira-kira mana yang lebih baik? Oke, pertanyaan sangat bagus Lovina. Ibu izin jawab. Jadi, sebenarnya tidak ada yang lebih baik secara mutlak antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Kenapa? Karena keduanya sama-sama penting dan sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing. Terus juga untuk kata lebih baik yang mana itu tergantung dan dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian kalian. Kalau tujuan penelitian kalian itu untuk mengukur dan mendapatkan data berupa angka yang dapat digeneralisasikan ke populasi luas, seperti berapa banyak atau berapa sering, maka metode kuantitatiflah yang lebih cocok. Sedangkan jika tujuan penelitian kalian adalah untuk memahami suatu fenomena secara mendalam, seperti menggali pertanyaan apa, mengapa, bagaimana gejala sosial tersebut dapat terjadi, maka metode kualitatiflah yang lebih cocok. Kira-kira seperti itu jawabannya. Apakah dapat dipahami, Lovina? Paham Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke diskusi kelompok. Di sini setiap kelompok akan memilih satu topik penelitian terkait gejala sosial yang ada di lingkungan sekitar, mulai dari menyusun rancangan, topik, rumusan, tujuan, dan lain-lain berdasarkan LKPD yang akan Ibu bagikan. Waktu diskusinya hanya 3 menit. Lalu setelah itu, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Apakah dapat dipahami? Paham Bu. Untuk kelompok 1. Kelompok 2.
semuanya? Lagi Bu, bentar Bu. Lagi, Bu. 5 nomor lagi Bu. Bisa udah Bu. Sudah? Bisa udah Bu. Udah, Bu. Oke. Untuk kelompok 1 boleh perwakilannya untuk presentasikan. Oke, jadi kelompok saya ini Maaf, Anda bisa berdiri. Di situ saja ya. Oke. Jadi kelompok kita itu ada Lovina level 5, Daniela Cikur Situbagung, Afifah Raja Bubung, Adis Arabian Kebab. Jadi topik penelitian kita itu kurang bimbingan dalam mengatasi kenakalan remaja di SMAN 103 Jakarta. Terus rumusan masalah kita itu ada apa saja bentuk-bentuk kenakalan remaja yang umum yang terjadi di SMA 103 Jakarta itu. Terus tujuan penelitian kita itu untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kenakalan remaja yang umum di SMA 103 Jakarta. Nah, manfaat penelitiannya itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya bimbingan dalam mengatasi masalah perilaku. Lalu metode penelitian ini kita menggunakan metode kualitatif. Sumber datanya itu dari data primer, kayak wawancara, dan juga data sekunder itu dari buku. Nah, teknik pengumpulan datanya itu kita melakukan wawancara mendalam dan juga observasi. Nah, gambaran singkat yang kita harapkan dalam penelitian itu tuh akan memberikan gambaran deskriptif yang kayak tentang jenis kenakalan remaja yang sering terjadi di SMA tersebut. Kayak misalnya bolos, terus penggunaan rokok, tawuran, dan juga perundungan. Seperti itu, Bu. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Adriana. Boleh dilanjut untuk program kelompok 2. Oke, bisa izin mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Nama anggotanya itu ada saya, Lisa, Kevin, Angga, Dea, Rifani, dan juga Siset. Topik penelitiannya itu bentuk-bentuk keberagaman di lingkungan sekitar SMAN 103 Jakarta. Rumusan masalahnya yang pertama, apa saja bentuk-bentuk keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di lingkungan sekitar SMAN 103 Jakarta. Lalu yang kedua, bagaimana interaksi sosial antar warga atau pedagang atau penduduk yang berbeda latar belakang di lingkungan tersebut. Tujuan penelitiannya ini mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk keberagaman suku, agama, dan budaya di lingkungan sekitar SMA Negeri 103 Jakarta. Lalu menggambarkan pola interaksi sosial antar warga atau pedagang atau penduduk yang beragam di area tersebut. Manfaat penelitiannya ini meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap keberagaman yang ada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Metode penelitian ini kita menggunakan metode penelitian kualitatif. Lalu sumber datanya itu data primer atau hasil wawancara. Teknik pengumpulan datanya itu berupa wawancara singkat, itu melakukan wawancara dengan beberapa pedagang di sekitar sekolah, pemilik indekos atau tokoh masyarakat atau pengurus lingkungan, misalnya RT atau RW terdekat, untuk menanyakan tentang keberagaman warga, pengalaman interaksi, dan kegiatan bersama. Lalu observasi sederhana, mengamati secara langsung keberagaman yang terlihat di lingkungan sekitar sekolah, seperti jenis-jenis tempat makan, variasi dialek yang terdengar, atau simbol-simbol keagamaan. Gambaran singkat hasil yang diharapkannya itu diharapkan hasil penelitian ini akan berupa deskripsi yang jelas dan sederhana tentang jenis-jenis keberagaman yang ditemukan di lingkungan sekitar SMA Negeri 103 Jakarta. Misalnya adanya pedagang dari berbagai daerah, siswa yang berasal dari beragam latar belakang suku dan agama, atau beragam tempat ibadah. Jadi kita beri tepuk tangan buat Lisa. Ya, anak-anak sayang sekali waktunya sudah habis dan bel istirahat sudah berbunyi. Sebelum ibu tutup, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, boleh. Jadi kita tadi udah belajar tentang metode penelitian sosial, mulai dari nentuin fokus penelitian,
penelitian berdasarkan gejala sosial tadi, terus merumuskan masalah, sampai milih metode pengumpulan data yang tepat. Saya juga lebih paham kalau penelitian sosial itu penting untuk memahami dan mencari solusi atas masalah sosial di sekitar kita. Oke, terima kasih Afifah sudah memberikan kesimpulan dengan baik. Ibu mau mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan presentasi untuk kelompok 3 dan 4. Mohon dipersiapkan. Ibu juga mau mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keaktifan kalian hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.